mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, dipukuli dan dianiaya, itu bukan Tuhan tapi begal. Ya sini, pemahaman umum itu berdasar apa? Jawab dulu, setuju atau tidak Anda? Wow. Apa yang kamu jawab itu seperti jurang dalam berbatu tajam, Pak. Saya tidak setuju. Jurang dalam berbatu tajam. Aku nggak nanya jurang dan nggak tanya batu. Gimana ya? Yang kutanyakan, sekali lagi kutanyakan, ya, yang mati dipukulin dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, itu bukan Tuhan tapi begal. Kau setuju apa enggak? Tidak. Oke, berarti Tuhan kau begal. Selesai. Nanti kamu yang begal di sini. Ya, Tuhan itu begal, karena kau nggak setuju. Berarti bagimu yang mati tak berbaju dan tak bercelana itu Tuhan, bukan begal. Selesai. Nah, karena itu masuk ke dalam ranah iman, karena itu imanmu, itu urusanmu. Mau kau menuhankan begal, mau menuhankan kecoa, sendal jepit, tungkai asbak rokok, itu urusan kau. Gitu loh. Kita sudah bicara sepuas kamu aja menyembah dan menuhankan begal. Bicara sepuas kamu aja. Apa Dinda? Iya, nggak apa-apa. Bicara sepuas kamu aja nggak apa-apa. Dengar sini. Nah, sekarang giliran aku ya. Iya, dengar sini. Apa lagi mau didiskusikan? Kau udah ngakuin. Apalagi mau didiskusikan? Kau udah ngakuin kalau kau nyembah begal. Betul. Kamu ngakuin. Bentar dulu dong. Dan tadi kamu mengatakan. Ulangi sekali lagi. Berdasarkan. Ulangi sekali lagi. Dengar. Kamu ulangi sekali lagi. Dengar Kristo. Dengar abangnya Dinda. Dinda, dengarkan abangnya. Dinda, dengarkan abangnya dulu. Dinda, dengar abangnya dulu. Kalau kau mau mengubah jawaban, ulangin. Dengar dulu, simak dulu. Jangan marah-marah. Ingat lagu Bang Faruk. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Sekali lagi saya berikan kesempatannya, ya. Saya tanya sama kamu, yang mati dipukulin dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, itu bukan Tuhan tapi begal. Kau setuju atau tidak dengan statementku? Silakan. Tidak. Nah, sudah ya. Oke, ya udah selesai. Berarti Tuhanmu begal. Udah, kita harus toleransi teman-teman. Meskipun dia menuhankan begal, itu urusan dia teman-teman. Menjelaskan, dia nggak setuju katanya, udah selesai. Berarti Tuhan dia begal. Kita orang yang waras, gak mungkin kita berdiskusi kepada penyembah begal. Begal itu sampah masyarakat. Kenapa kau tuhankan? Berapa anggaran pemerintah ini untuk menumpas begal? Malah kau pelihara. Kalau tadi kau bilang tidak setuju, kita lanjut diskusinya gitu loh. Kita lanjut diskusinya, berarti Tuhan kau bukan begal. Tapi karena kalau kau bilang tadi setuju, kita lanjut diskusinya, berarti Tuhan kau bukan begal. Karena kau jawab tidak setuju, berarti kau mengakui Tuhanmu itu begal. Dan kita toleransi teman-teman ya. Naikkan yang lainnya. Kita berharap cukup ya si Kristus saja yang menyembah begal ya, cukup ya. Naikkan yang lainnya, moderator. Terasa juga sendirian teman-teman ya diskusinya ya. Naikkan lagi moderator. Planet Faruk, bocil yang keempat itu udah lapor polisi apa belum? Aduh, tanyalah mamakmu udah lapor belum. Coba kau tanya mamakmu Planet, udah lapor nggak mamakmu? Karena cuman jadi keceplosan aku Planet kan. Jadi ketahuan kan, kebongkar kan. Kisah silam apa, kisah antara aku dengan Mas Megan. Aduh.
Nice. Naik lagi. Penyembah begal penyembah begal. Marvel, selamat bergabung Marvel. Ya bang, bagaimana? Ya, Islam Kristen. Kristen. Apa? Kristen. Oke, sudah dengar tadi statement Bang Faruk tadi? Oh, sudah dulu. Hah? Asumsi itu dari mana bang? Enggak, ini bukan asumsi, ini Itu pertanyaan. asumsi bang, itu asumsi, statement. itu asumsi. Ya, dengar. Bicara gini. Dengar, ini Kalau statement gue. yang abang Nanti gue diskusikan jelaskan. ini bukan edukasi, ini asumsi abang sendiri. Gitu. Dengar dulu. Jangan Dulu terserah abang kamu gini ngomong. dengar gini. Iya terserah. Itu kan kata terserah itu yang salah. Terserah kamu Nah, abang tidak ngomong. pernah begitu. Tapi Karena ini bukan edukasi. Izinkan Kalau abang edukasi, abangnya menjelaskan dulu bintang. abang mau Jangan menjelaskan, abang mau kejang-kejang. gini. Nggak kejang. Abang menjelaskan. Abang punya akademis apa yang menjelaskan tentang ini? Asumsi tentang apa yang abang menjelaskan? Hah? Oke. itu. Apakah Edukasi apa yang abang kasih? Ada abang punya komal ini. dengar dulu. Anda ini berasumsi. Dong, dipercaya Bunda Linda. Anda ini berasumsi dengan pemikiran Anda dan Ini pemahaman datanya ya, Anda. ini data tengok nih, Gitu. ini data ini. Nah, Saya tanya abang, begal itu ada di zaman yang waktu Tuhan ada atau zaman Nabi? ini. Ada kata begal di zaman Nabi? Hah? Lo yang bilang zaman Nabi siapa? Lalu ini asumsi yang abang bangun apa? Yang lagi abang bangun ini asumsi apa? Ini, bentar dulu. Ini aku kasih data dulu sama Anda. Ini, Abang. Ngomong nggak ada isinya. Yang saya heran nggak ada isinya ngomongnya. video detik-detik pelaku begal ditelanjangi. Oke? Maka saya tanya kepada Anda. Ini sebuah pertanyaan. Yang mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, ya, itu bukan Tuhan, tapi begal. Kau setuju nggak dengan narasiku, dengan statementku? Itu narasi abang. Jangan menyamakan narasi Statementku. abang ke Kau sepakat atau tidak? Itu yang saya tanya. Kau sepakat atau tidak dengan statementku? Iya, gini. Dulu Saya Bang. tanyakan, Anda sepakat atau tidak? Kalau sepakat, katakan alasannya. Kalau tidak, tak perlu kau berikan alasannya. Anda sepakat nggak ketika aku katakan yang mati, dianiaya, dipukuli dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, ditelanjangi, itu bukan Tuhan, tapi begal. Anda sepakat nggak? Abang ini berasumsi sesuai abang punya pemikiran dan pemahaman. Abang tidak bisa itu dari itu asumsi. kejadian. Tidak, Abang itu tidak bisa dari memaksakan kejadian. asumsi dan pemahaman abang untuk menyamakan dengan pemahaman orang lain. Gitu. Edukasi yang menyamakan. abang kasih di komandan juga tidak ada edukasinya. Saya tidak menyamakan. Saya sudah Itu menunjukkan menyamakan. kepada Lalu Anda abang bilang beritanya. yang mati. Gini, kalau abang tidak boleh menyamakan, lalu abang bilang yang mati itu yang tidak berbusana itu sama nggak? Itu abang menyamakan nggak? Saya tidak bilang sama, ya Allah. Abang ini. Saya nggak bilang sama. Terserah kau. Aku tidak mengintervensi jawabanmu, Dinda. Terserah kau mau menjawab iya atau tidak, sepakat atau Lalu tidak. posisinya gini, Bang. Terserahmu. Gini. Saya tidak intervensi. Dengar. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi, Dinda. Saya tanya sekali lagi. Yang mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana dianiaya, itu bukan Tuhan, tapi begal. Saya tanya, Anda sepakat atau tidak dengan statement saya? Jika sepakat, katakan alasannya. Jika tidak sepakat, tak perlu kau memberikan alasannya. Silakan. Silakan, dijawab Dinda Marvel. Silakan, Dinda. Sepakat atau tidak Dinda Marvel? Silakan Dinda, dijawab. Abang, gini, yang abang mau edukasi tentang apa? Abang menyamakan begal. Tidak ada.
Yang mati dianiaya, tak berbaju, tak bercelana, itu bukan Tuhan tapi begal. Itulah edukasiku. Edukasi Edukasi yang aku sampaikan ke kalian. Sosok yang mati dianiaya, tak berbaju, tak bercelana, itu bukan Tuhan. Itu nilai edukasinya. Cuman sebelum ku mulai edukasi ini, aku tanya dulu tanggapanmu. Kau setuju atau tidak, Dinda? kau nih ngomong kayak tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada isinya kan? Ya, jujur. Asli baru, asli. Ini kalau slang, kata slang tong kosong nyaring bunyinya kamu. Enggak, kenapa kau marah? Aku menyatakan itu, kenapa marah gitu loh? Kenapa? Ya, saya nggak marah, saya ketawa masa Oke. nggak marah. Oke, kalau kau tidak marah, kenapa kau nggak sepakat gitu loh? Enggak aja, karena itu nggak masuk akal, Gini dulu. nggak masuk logika Sekarang manusia. Gini, sekarang Secara saya tanya, akademis, secara akademis yang kamu bawa Oke, itu kita nggak kaji ada- akademisnya. nggak ada Kita kaji akademisnya. Edukasinya. Kita kaji akademisnya dan edukasinya. Saya tanya ke Marvel, emangnya Tuhanmu tuh mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana rupanya? Kok tadi bilang nggak ada bahas ke Tuhan. Ini Tuhan, aku tadi beri statement. Tadi kamu bilang tidak menyamakan. Sekarang kamu menyamakan tuh gimana? Ini bukan menyamakan, saya tanya, kenapa kau tidak sepakat? Ngawur. Emangnya Tuhan Faruk, matinya dalam ngawur. kondisi tak berbaju dan Kamu tak ngawur, bercelana Faruk. rupanya? Yang saya heran kamu ngawur, ngomongnya ngawur, nggak ada edukasi. Begini, Marvel ya. Sabar dulu, Dinda. Aku tadi berstatement, aku bilang yang mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana dianiaya itu bukan Tuhan tapi begal. Terus kau marah. Wajar dong aku tanya, emangnya Tuhan kau itu matinya dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana rupanya? Jawabnya apa? Hah? Kalau Tuhanmu tidak mati dalam kondisi tak berbaju tak bercelana, harusnya kau sepakat dengan penyampaianku tadi, Marvel. Allah. Naikkan yang lainnya, moderator. Naikkan ke yang lainnya naikkan. Oke, ini sini si Malik ini teman-teman. Malik ini udah lama nggak naik memang sebenarnya. Bin Abdullah bin Abdul Qadir, kau jangan bikin akun privat. Waalaikumsalam, akhi. Jangan bikin akun privat, nggak bisa dijambak. Ya, kalau kau mau naik, ajukan permintaan naik. Oke, buat teman-teman ya, Malik ini sudah ada hampir 1 bulan teman-teman nggak naik ke komal kita. Beliau ini saudara kita dari Suriah. Beliau ada di camp pengungsian perang, teman-teman. Ya, beliau langsung to the point ya. Beliau datang kemari, ya. Beliau mengharapkan sedekah dari teman-teman dalam bentuk koin. Ya, sudah sebulan dia tidak kita naikkan. Ya, di bawah pengasuhan dia di camp-camp itu ada beberapa anak yatim korban perang juga yang beliau urusin. 1K koin yang kalian berikan itu bisa membeli 3 potong roti. 4K koin yang kalian berikan, teman-teman, itu bisa membeli 1 kaleng susu untuk anak-anak. Jadi bagi teman-teman yang ingin bersedekah dan berbagi kepada saudari Malik, akhi Malik, silakan teman-teman. Ingat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, selamatkan dirimu dari api neraka meski dengan sebutir kurma. Ya, jangan dikasih mawar teman-teman ya, jangan dikasih mawar. Oke, kita sembari berdiskusi ya. Jonathan, selamat bergabung Jonathan. Jonathan. Halo Jonathan, diturunkan aja moderator. Diturunkan moderator. Naikkan lagi yang lainnya, moderator. Sekron, Bunda Linda, barakallahu fikum. Bang Bedot, sekron, jazakallah khair. Ya, fokus dulu ke Maliknya aja teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Fokus ke Maliknya teman-teman. Ya, jangan mawar teman-teman ya. Ya, naikkan lagi moderator. Bentar ya, aku minum dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Dio, Masya Allah. Dari tadi saya cariin lu Ustaz Dio. Saya tungguin dari dulu. Yang di Bandung aku, Bang Faruk ada Oh ya, 2 jam, hampir 3 jam aku sendirian dari tadi Ustaz Dio.
Ya, kalau Ramadan juga ini lagi. Mau acara sama kawan-kawan dari Timur Tengah, tapi kontrolnya ini aku lagi kurangin Ramadan juga. Syafakallah lah Ustaz ya. Syukron ya abang-abangku yang berbagi. Bang Damai so. Ya halak ya akhi Malik. Akhi Malik, كيف حالكم؟ اهلا اخي، كيف حالك؟ بارك الله فيك. انا بخير الحمد لله. الله يخليك. ما شاء الله انا مريض شويه. فتحوني بالصحه. ان شاء الله تكون عاجل. امين امين يا الله. جزاك الله خيرا. Bang Damai, barakallahu fikum. Jazakallah khair, Masya Allah. Cair dong, diberkati kalian semua saudara-saudaraku. Teman-teman jangan kasih mawar ya. Selain mawar aja, jangan mawar kawan-kawan yang lain. Teman-teman jangan mawar. Jangan mawar, pokoknya jangan mawar ya. Ya, jangan mawar. Diberkatilah Bang Polo, Kakak Sweet, Damai Sembiring, Linda Nurmala, Adrian Sahyun. Bang Daun jangan mawar, Bang Daun. Teman-teman selain mawar ya. Ya, sembari dinaikkan aja moderator. Dinaikkan aja. Adik-adik Oten ya, yang mau berdiskusi dinaikkan. Sembari diskusi kita. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jangan mawar ya teman-teman ya, biar saudara kita Malik ini bisa beli makanan untuk anak-anak yatimnya. Halo, Abner. Abner. Halo, Abner. Halo. Musik ini matikan dulu. Musik ini matikan dulu, Abner. Oke. Oh, bukan orangnya dimatikan. Aduh. Musik yang dimatikan bukan orangnya. Aduh. Ya, Ustaz Dio, penonton di bawah minta ini. Coba si Maliknya diminta mengatakan cair dong gitu. Cair dong, diberkati dan nyanyi. Akhi Malik. نعم اخي. إخواننا يطلب منكم أن تقول cair dong. ممكن؟ يا الله. cair dong. تفضل. شاين رون. شاين رون. بارك الله ما شاء الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يشفيك يا اخي، الله يشفيك ان شاء الله شفاء عاجل. Amin amin Allah, amin ya Allah. Garap. Cair dong. Cair dong. يعني بس هذا أخي مالك هذا بس يعني يعني ايوه اسلوب يعني عند نزول هذا الهدايا ما شاء الله. cair dong. Lagi Bang Faruk. Cair dong. ما شاء الله. عشان يعني هذه الغرفة يعني شاين رون ما شاء الله. Halo, assalamualaikum. Lagi sakit kita lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Eza. Bang Ambo jangan Allah. Teman-teman jangan mawar ya. Noise, Bang Eza, noise. Baik. Iya, naik sebentar aja. Noise, Bang. Coba di tempat sunyi dulu, nanti dinaikkan lagi ya. Oke, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, Bang Saleh, Sal Pasar Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai. Bang Saleh, ada lagi yang pertanyaan? Iya, tadi dari dialog itu saya lihat memang hotel ini lebih percaya ke Edis daripada bibirnya, Pak. Terima kasih ya. Ya, Bang Saleh.
Ada lagi Bang Saleh. Nah, udah. Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dio, di bawah ada taping itu. Coba tanyakan Akhi Malik, kenal nggak dia sama si Gondrong katanya? أخي مالك هل تعرف من هو جندرون؟ لا والله يا اخي. جندرون هذا صاحب بن فاروق صاحب الغرفة يعني جندرون معناه Syahid Bang Pak. أنت يا أخي مالك نعم اخي الله يجزاك. أيوة جندرون هذا يعني رجل ذو شعر طويل نعم. أيوة هذا هو جندرون شاعر جندرون أيوة إخواننا يقولون لا تحزن يا أخي مالك لا تحزن نحن معكم ان شاء الله الله يبارك فيهم يا رب الله يبارك فيهم الحمد لله. Akhi Malik, Bang Markolan ke Akhi Malik. Nge-give-nya ke Akhi Malik. Ayo teman-teman, kita tembuskan setidaknya 4K teman-teman ya, biar bisa beli dia setidaknya 9 potong roti atau 12 potong roti, atau bahkan bisa membelikan 1 kaleng susu untuk anak-anak ya teman-teman. Yuk, ini kesempatan teman-teman ya. Kesempatan untuk kita berbagi kepada saudara kita seiman seakidah. Teman-teman, ada Akhi Malik di sini teman-teman. Yuk, kita buktikan bisa lah. Beliau ini sudah sebulan gak kita naikkan. Seminggu karena Bang Faruk kena Bennett, 3 minggu karena kita asik berdiskusi teman-teman. Tidak muluk-muluk. Beliau datang kemari mengharapkan koin. Ya, jadi yang benar-benar mengharapkan koin. Kalau Bang Faruk kan untuk gondrong kan. Beliau untuk saudaranya, untuk keluarganya di kamp-kamp pengungsiannya teman-teman. Ayo. Kita buktikan teman-teman ya. Kita buktikan kepada adik-adik hotel di bawah bahwasanya kita umat muslim itu adalah umat yang royal teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, selamatkan dirimu dari api neraka meski dengan sebutir kurma. Masya Allah, sekron Bang Scorpio, barakallahu fikum. Kurang apa lagi itu si Gondrong berkumandang di Palestina. Di Suriah. Ya, sembari berdiskusi, dinaikkan moderator, dinaikkan tamu-tamu yang di bawah, dinaikkan. Ada ini, kita naikkan ya. Oh, ada si Cinta ini. Ini si apa ini? Si Rasmi. Oke. Cairndrong. Disampaikan Ustaz Dio, kalau dapat gift topi atau dia di atas 100 koin, katakan Cairndrong, bilang gitu sama adiknya Ustaz Dio. أخي مالك إذا أرسل إليك يعني أحد أكثر من 100 هدايا تقول جايردون هكذا طيب اخي لا اريد ان اقاطعكم وانتم تتكلمون. طيب لا بس جايردون ya هكذا. Adik kirim ke teman-teman, kirimnya ke Akhi Malik dulu, ke Akhi Malik ya. Lucu juga ya kalau orang bilang Cairndrong ya. Cairndrong. Ah, mantap, masya Allah, Cairndrong. Cairndrong. Masya Allah, Cairndrong. Mereka nggak bisa sebut G, jadi sebut Cairndrong gitu kan, G-nya hilang. Cairndrong. Oh, Cairndrong, masya Allah, Cairndrong. Dia khawatir motong-motong ini, Bang Faruk, motong diskusi kalau ngomong kayak gitu. Aku bilang nggak apa-apa. Tambah sakit kepala aku sumpah.
أخي ديو شايرون، Nah, ماذا تعني كلمة برباقي؟ Hah? كيف؟ كلمة برباقي. Berbagi. يس. Berbagi يعني ماذا في العربية يعني تقسم تقسيم ya تقسم شايرون. هدايا. Bang Paru belum sempurna dia Bang Paru. Kayaknya perlu tulisan. Oke, maaf ya daripada lama-lama aku di atas. Tadi Faruk bilang Tuhan kami dibegal, nggak pakai sempak, gitu ya Faruk ya. Ya Tuhanmu ya, memang Tuhanmu katanya jago. Hasilnya ini nih, Palestina minta-minta nih. Hasilnya ini, nggak malu kau? Ini hasil Allahmu Faruk. Kok diajak? Orang tua jelek nggak diajak ya. Nggak nyambung kan, kesurupan dia. Udah mukanya jelek, ketawanya macam kuntilanak. شايرون. Masya Allah, cair bro. Iya, kita umat Islam yang berbagi. Kenapa Kristen yang panas gitu loh? Aneh. Koin Muslim yang dikasih ke Muslim, yang panas Kristen. Aneh gak sih? Ya dimaklumi lah teman-teman ya. Kalian kan sudah sering masuk ke sini kan, kalian tahu kan gimana watak asli teman-teman Kristen ini seperti apa. Muslim yang berbagi, dia yang panas, aneh loh. Diskusi yang baik lah, matang-matang naik tantrum, framing. Masya Allah. أخي مالك كيف إبراهيم كيف حاله؟ طيب؟ الحمد لله بخير الحمد لله. والله إبراهيم مريض قليلا. شفاه الله شفاء عاجل. أنا اليوم إن شاء الله في
الآن في الساعة 11 في الساعة الواحدة في هذه في بعد الظهر هذا أنا أترجم أحد من المشايخ من اليمن. ما شاء الله، بارك الله بك، الله يكتب أجرك يا أخي. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. إن شاء الله. Asli tadi ya Ustaz Dio, si Rasmi tadi Ustaz Dio, botolnya bukan luar biasa ya. Katanya Tuhan kan maha kaya, aku nggak bisa memberi, kan nggak kayak gitu lah, nggak mungkin Tuhan jatuhkan emas uang dari Astagfirullahaladzim. Memang penyakit. Dia aja langsung gitu. Ya Bang Christian, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan? Ya Christian, ada mau disampaikan? Kristen apa Islam? Hi, I'm Agamanya? Christian. I want to speak to Malik. Hi, Malik. Can you speak in English? Hello, Bro, Malik. kau ngomong ini bro, di sini aja kau ngomong bro. Kamu diskusi nggak? Ya, I want to Kau mau speak. menghujat dia kan? Kau mau menghujat dia Saya kan? mau ngomong dengan Malik aja. No, Yaudah kok main paret dulu sana ya. Main Malik, becek kau. you speak in. Dia mau menghujat itu Ustaz Dio. Nanti katanya miskin kalian kan, kata gitu. Mau menghina si Malik dia. Coba lihat lah, bodohnya orang-orang Kristen nih, bodohnya kayak gitu tuh. Kau diajak diskusi sama kami, kau bilang kami yang takut. Si Malik gak ngerti bahasa Inggris, bodoh. أخي ديو، Nah, هل يوجد عندكم في المنطقة عقارب؟ أقارب نعم كثير. نحن نبني هذه من أجل العقارب. Oh, طيب. Jadi itu teman-teman kelambu-kelambu itu supaya nggak masuk kalajengking sana. Kalau kita nyamuk Ustaz Dio ya. Dan dia tanya di sini kita ada kalajengking nggak ada lah sini banyak. Tapi nggak kayak mereka itu. Ada kala jengking kepala oten. kepala oten lebih kebal daripada kepala jengking. Kalau berani itu naik diskusi, gak usah Militer Israel juga membagi warga secara sengaja dan dari menjaga ketertiban. Bentar ya, kita baca typingannya ya. Kalau kamu kasih aku waktu narasi, pasti kamu di coba naik sini ayo, narasi sama aku yuk. Sejak pukul 6 Kita naikkan. Naikkan ya. Udah kubalas sih Kak Dio, oke naikkan dia. Udah kubalas itu. Kalau bapak dia disuruh diskusi sama aku pastikan bapak dia meninggalkan Yesus, aku bilang. Selain itu, sejumlah tokoh agama Ya, nasional silakan narasi, Christian. Oke, aku narasi ya. 2 menit saja. Ya. Hi Malik, can you hear me? Kalau kau mau hujat, aku langsung turunkan ya. Loh, kok aku cuman kasih Bonga. kalian kan Oh, narasi kasih sama pencerahan aku, kebenaran. monyet. Aku juga kasih pencerahan kebenaran. Kau Boleh memang tak? anak monyet. Kenapa? Belum aku bicara kalian sudah takut, gimana itu? Kau kan naik ke atas room, jadi kau tuh ngomong sama Ustaz Dio, kalau nggak sama Amparo, kalau nggak sama aku. Ya. Oh, kirain kalau aku bernarasi kan seperti kalian bisa nggak?
Bisa. Tunggu kalau si Malik dapat gift, dia mengatakan Caindrong, kamu diam, pemberkatan. Gitu, lanjut. Turunkan aja. Oke, aku nggak bisa bernarasi, kalian aja yang bernarasi. Silakan, aku dengar aja. Kau narasi sama mama kau aja di personal gereja, bodoh, anak anjing kau memang. Turunkan. Anak monyet kau memang, binatang. Ramah banget. Mama kau yang sosial, bodoh. Ini kakek Dio. Aku ada suara nggak, Sal? Nah, Maki. Nah, دخلوا في سوريا Allah musta'an. استحلوا جنوب Yani Allah musta'an. لقد استقلوا الفرصة. Teman-teman sudah itu apa tentara-tentara Yahudi sudah masuk di bagian selatannya Suriah. استقلوا الفرصة في المشهد. Doakan teman-teman yang mudah-mudahan baik-baik saja. Ini jaringanku tuh gimana sih? bagus Ustaz Dio, bagus. Yang nanya aku bangsa lagi di mana? Saya itu lagi di Iya ya teman-teman ya. Assalamualaikum, Dr. Akal. Ya, waalaikumsalam, Bang Ustadz Dio. Sama assalamualaikum buat teman-teman semua. Ko Julio, sorry, masih di tempat-tempat biasa lah Kojo. Oh, Kan banyak lagi. Sip. Iya. Kan nggak mungkin. Maksud aku kan tadi kan dia typing. dia typingnya kalau aku bernarasi, aku jamin kalian masuk Kristen kata dia. Ya udahlah, naikkanlah. Nah, pas dinaikkan, ternyata masih mau ngomong sama Malik, kira sama aku gitu loh. Ya dapatlah dia sumpah serapa dari negeri Wakanda ya kan. Aku kalau maki orang teman-teman, ini oten-oten kalau aku maki 7 hari 7 malam dia nggak bisa tidur, langsung keracunan otaknya, pasti dendam dia sama aku. Belum kubacakan mantra ya kan, kalau kubacakan mantra dari Wakanda, muntah darah dia. Aneh-aneh aja orang datang si Malik ini, akhi Malik ini mau kita bantu biar dia anak-anaknya biar bisa makan enak. Sok-sokan pakai bahasa Inggris. Berasa ngatur-ngatur pula ya. Itu tadi si Christian apa namanya tadi itu? Christian Soldier tadi itu. Makan daging juga, anak anjing. Yang ada dengar Edi saja orang mualaf. Iya, alhamdulillah. Berkat Edi sekarang banyak mualaf. Jadi lucu sekarang orang-orang komen ya, bukan di dunia diskusi aja loh. Di Kompas ya, aku lihat di Tribun gitu kan, yang masalah Padang kemarin tuh, pada nulis berkat nonton Edi saya mualaf, berkat nonton Edi saya. Aku ketawa bacanya. Kalau di YouTube apologet yang dunia debat oke lah gitu kan. Ini sampai di Kompas sama Tribun bang. Gila. Berkat nonton Edi saya mualaf. Teman-teman kalian follow ya, Dr. Akal ini salah satu pengamat kita nih, Dr. Akal. Kalian yang belum follow teman-teman. Oh ya, jangan lupa teman-teman, ini akunnya akun kecil nih. Tolong ditambah follow-follow. Spesialitas agama dan beliau juga salah satu praktisi apa? Kojol. Praktisi berantem. Aduh, itu Bang Faruk lagi nelepon orang Christian Soldier masih typing aja, nggak malu ya. Nggak tahu malu sih, itu di bawah itu Christian Soldier tuh. Kasihan aja sama kau Dio DKK para penyesat. Kau yang sesat, kau sembah anak manusia bodoh. Kau sembah anak manusia, kau bilang pula aku yang sesat. Tapi lagi stres. Kira kau mau naik bernarasi. Kenapa bang? Lagi stres berat orang nih. Mereka puji-puji Edi setengah mati. Rupanya gara-gara Edi semua mualaf. Apa jadi?
Kasihan ya kan. Kasihan, kasihan. Tapi Edis nggak ada isi. Senang loh, berkat Edi sekarang banyak sekali ya kajian-kajian Islam itu yang membahas perbandingan agama. Bahkan kita lihat ya, sekarang banyak umat muslim itu udah bangkit girohnya. Udah mulai tuh gereja-gereja kena sweeping tuh. Wah, makin teriak mereka, kami terzolimi, kami terzolimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ghafir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, izin Ustaz. Jadi makhluk-makhluk dungu ya sok-sok berbahasa Inggris naik ke atas itu, kau salah alamat makhluk dungu. Naiklah kau kalau di sini dungu. Ya satu, hari Ahad ini kau jangan mewartakan tentang buku sampahmu, apalagi sama Ahimmu Malik ini. Jijik orang itu, ya. Kau ingat, buku sampah kau di Eropa sana udah dibuang. Paham ya? Jadi jangan yang mewartakan tentang persundilan di dalam Hosea 1:2 perempuan laknat tadi, ya makhluk dungu, jangan naik kemari. Ini Komal yang lugas, tegas dan terpercaya. Jadi paham kalian. Ya paham. Naik itu ke Komal, coba lihat. Kalau Komal-Komal sampah boleh bernarasi busuk. Ini jangan. Ya. Ini ada berapa orang yang Enggak, mendengar. kira tadi ini Bang. Assalamualaikum. Kira dia tuh mau naik. Waalaikumsalam. Dia typing di bawah. Bang, Ya, ini Bang Julius, Kalau aku Bang pernah- Dio, izin ya teman-teman ya semuanya ya. Aku mau ngomong dulu sama si Sal Pasaribu nih. Sal. Ya. Sal. Nomorku yang waktu kau dapat di Jakarta itu masih kau simpan, Sal? Nggak tahu, kayaknya Itu ada nggak WA kau, Sal? nggak ada. Iya, karena gini Ustaz Dio, tadi aku kan baru di WA juga sama Bang Julius Ustaz Dio. Aku kan ada punya 3 handphone kan. Ingat Ustaz Dio waktu kita pertemuan di Jakarta itu? Ya. Aku pakai foto. Rupanya karena gini, ketika aku pulang dari bandara, kan gitu, pulang dari Jakarta sampai ke Medan, kan kartu paketnya itu habis. Nah, kartunya itu kan ku buang itu. Kartunya ku buang di bandara. Udah, sampai Medan aku beli kartu. Tapi WA-nya nggak bisa lagi, disuruh daftarkan lagi. Ku daftarkanlah WA-nya gitu loh. Rupanya kartu itu dipakai orang untuk nipu. Ini ada bunda apa dari Singapura udah kena 4 juta pakai nomor itu. Waduh. Nggak abang patahkan pas abang buang, nggak abang patahkan. Aku nggak pernah patahkan kartu kalau buang. Bang kali lah bang, percaya pula langsungnya bunda dia atas nama abang. Iya, alasan Aku di WA juga. Iya, abang pakai kartu apa Bang Faruq? Itu abang pergi aja ke Grafari atau bukan itu Grafir aja Bang. nggak bisa Bang Braviar, karena itu Bang Faruk tuh beli yang udah diregis sama Udah diregister ya? Iya, Ya udah, diregister. sudah pakai. Oh nggak bisa Bang, iya karena dia udah ini semua by system. Nggak bisa Bang. Jadi aku di WA, soalnya aku di WA tadi gue lapor ke Bang Faruk minta pinjam uang dia. Aku terkejut loh, apa nih Bang Faruk ini? Ya udah ini aja bang, perlu abang sebar aja ke dari akun ini WA abang itu ke semuanya bang, ke semua ini kontak. Biar jangan ada yang kena korban. Bang Faruk itulah tadi pagi-pagi yang ku WA Bang itu. Karena Bang Kojol ini pagi-pagi telepon. Bang Faruk kenapa? Aku bilang kenapa Bang? Kemudian dia jam 3 malam, jam berapa? Jam 1 ya Bang? Iya, dari jam 1 sampai jam 3 nelpon Arjen. Aku pikir apa ini kan? Nah, makanya aku langsung ku WA Bang Faruk. Ternyata Bang Faruk balasnya, ya alhamdulillah baik. Bang Dio apa kabar? Loh, kok datar aja? Berarti itu orang yang berbeda. Karena aku bilang gini sama Iya, Bang tadi Dio. udah aku lapor ke Bang Faruk, aku screenshot, aku kirim ke Bang Faruk. Orangnya minta ini. Nah, aku bilang kalau Bang Faruk ya dapat tuh pasti ngomong ke aku itu awal pertama itu aku bilang. Makanya aku langsung WA Bang Faruk. Ya udahlah. Untung yang nomor WA itu juga kan banyak yang tahu tuh Bang Faruk. Nomor WA tuh. Nggak ada, yang tahu cuman orang yang di Jakarta, ya orang yang di Jakarta
WA kan dia pasti pikir, oh ini temannya. Oh, berarti masih pakai foto Bang Faruk dia. Masih pakai foto Bang Faruk. Kenapa nggak Bang hapus kemarin pas ini, pas mau Abang buang? Ya kontrol yang terjadi. Jadi Memang begitu aku apa asal. Aku kan paket aku ini kan beli paket. Kalau paketnya habis aku buang gitu loh. Aku nggak kepikiran itu patah-patahkan itu nggak kepikiran. Memang kemarin fatalnya itu aku buangnya di bandara. Di bandara Kuala Namu aku buang karena memang ketika aku sampai bandara kan gitu. Aku mau ngecek TikTok kan, kok nggak bisa aku cek siapanya pulsanya apa paketnya, udah habis rupanya. Ya udahlah, aku buang lah pikirku, aku buka, udah aku buang. Ya udah, ada dua metode Bang. Bandara. Ada dua metode Bang. Nanti Abang berusaha ke Grapari minta diblokir gara-gara itu mengatasnamakan Abang penipuan. Nanti kan ada bukti 4 juta tuh. Baru nanti Abang sebarkan aja sebelumnya ke Grapari. Abang sebarkan aja ke seluruh kontak Abang bosan itu. Itulah tadi kan kau Julius ini kan bilang ku WA aku kirim nomor rekeningku sama kau Julius. Kan itu nomor rekeningku gitu loh. Kalau dia kasih nomor rekening di luar rekening itu bukan rekeningku. Karena aku cuma punya satu nomor rekening, aku nggak punya nomor rekening lain. Bunda ini dia percaya karena gini. Si penipu tuh bilang aku mau cerai sama istriku lah, aku menggade cincin kawin istriku lah, apa alasannya. Ya mungkin karena sayangnya Bunda ini kan dikirim, cuman kan saya sesalkan gini. Aku udah lama kenal sama Ustadz Dio gitu loh. Apapun masalah pribadiku itu, kondisiku seperti apapun, ya aku nggak pernah mau cerita sama orang. Ustadz Dio aja nggak aku kasih tahu siapa nama istriku, nggak pernah. Iya, nggak pernah. Sama si Nora saja nggak pernah aku tunjukkan ini gambar istriku loh, itu nggak pernah. Video call sama istriku pun nggak pernah. Karena bagiku itu keluargaku tuh bersifat pribadi. Aku nggak mau publish ke orang, ya privasi dia gitu loh. Ini jadi kayak gini, kayak mana itu obatnya ini? Ini gimana membenainya nih Bang Dio? Di antara dua tuh Bang Faruk gini kan, yang punya nomor Bang Faruk itu kan dikit. Ya. Pas ibu itu kan gara-gara mungkin dia ada duluan WA juga gitu kan, nanya kabar Bang Faruk sehingga dibalas. Sama kayak aku gitu, aku ada duluan WA karena kemarin kan duluan itu yang kalau aku ketik Bang Faruk kan duluan itu yang di paling atas. Jadi ku WA. Karena aku WA, jadi dia tahu ini teman yang punya nomor kan. Itulah kenapa dia berani. Selama nggak ada yang ngechat duluan, dia nggak akan. Dan ya Bang Faruk harus kasih tahu kepada orang-orang yang punya nomor abang itu. Kalau yang nggak tahu ya udah nggak usah. Gitu aja Bang Faruk. Nanti semua kontak-kontak yang abang perkirakan tahu nomor itu, langsung DM aja. Langsung di WA aja. Itu Ya oke, ini coba aku hubungi dah dulu Ustadz Dio ya. Memang cuma ada 7 orang ini, paling 7 orang ini. Ya assalamualaikum Uni. Langsung gas aja 7 orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk izin memberikan informasi Bang Faruk dan teman-teman lain ya. Tanggal 17 Agustus insya Allah kita mengadakan acara Apologet Award seperti yang diadakan tahun lalu. Dan insya Allah mau Bang Faruk dengan teman-teman ada yang masuk nominasi, izin untuk memasukkan. Halo Bunda. Iya Bunda, izin dulu Bunda ya, saya mau telepon orang-orang yang ada di. Oke, udah. Ya. Lanjut. Dan teman-teman nanti insya Allah nominasi-nominasi dari Apologet Award ini basicnya adalah konsistensi teman-teman ya. Sehebat apapun apologetnya tapi tidak konsisten hadir ke ruang publik maka tidak masuk namanya. Jadi yang betul-betul masuk adalah yang konsisten, artinya memang waktunya diluangkan untuk bergerak di dunia apologetika ini. Salah satu komal yang masuk adalah komalnya Bang Faruk. Dan ada beberapa apologetnya yang juga termasuk sebagai apologet yang masuk nominasi teman-teman. Harapan saya adalah teman-teman yang mau berkontribusi bersama sudah banyak ya, silahkan nanti boleh dihubungi saya atau nanti boleh di DM ke saya baik nomor WhatsApp ataupun di akun YouTube, akun TikTok Rifa 30 ini. Rifa 30 ini akan saya pakai untuk menyambut Apologet Award tersebut untuk memeriahkan 17 Agustus. Teman-teman, dimulai kontribusinya dari saya pribadi, yaitu saya 1 juta dari saya untuk kita bagikan kepada para pemenang nanti. Seperti dahulu kalau tidak salah para nominator itu mendapatkan hadiah 1 orang 1 juta. Juara kedua dapat 500.000, juara ketiga dapat 300.000, dikirimkan uangnya langsung. Boleh kasih tahu nggak dulu tahun lalu tuh siapa yang menang sih? Aku lupa. Banyak lah, karena ada di Mesiah tuh.
banyak yang menang. Ada Jimen, ada Inspirasi, ada Alfi yang dapat Mac dapat iPad juga, handphone ada kemarin 3 kalau nggak salah, iPad ya, 3 atau 4 biji iPad. Terus banyak hadiah-hadiah kemarin, donatur kemarin tuh salah satunya ada Kak D ya, Kak D paling banyak kemarin itu, sama Makci ya, banyak lah kemarin nggak bisa disebutin tuh, ada yang kakak-kakak banyak banget. Dan nominal uang terkumpul tuh sampai hampir 18 juta lebih, hampir 20 juta. Bang Faruk menang kemarin kalau nggak salah. Dan insya Allah teman-teman, saya berharapnya saya ngumpulinnya sampai, mudah-mudahan saya terkumpul sampai 30 juta ya, mudah-mudahan ya. Karena ada di situ tuh tidak masuk nominasi, tapi para apologet senior kita tuh kita kasih apresiasi. Kita belikan mereka merchandise yang kita kirimkan ke rumahnya masing-masing. Apresiasi dari kita. Aku tidak memposisikan sebagai apologet, aku memposisikan sebagai netizen juga yang menilai mereka gitu. Nanti ada nominasi kayak komentar akademik, mualaf terakademik seperti lalu gitu ya. Teman-teman voting ya. Jadi ini bukan karena saya yang pilih, tidak. Teman-teman yang memilihnya nanti di website mesia.org seperti itu. Dan semua hadiahnya langsung kita transfer ke rekeningnya, dan itu ada di Mesia seperti kemarin terpampang. Kalian bisa lihat langsung. Begitu ya. Yang mau kontribusi 20.000, 10.000, 30.000 tetap kita tuliskan. Ingat ya, semua uang yang ada tuh kita tuliskan. Si Uniriva 1 juta, Julius 5 juta. Nanti Julius insya Allah nyumbang kayaknya 5 juta ya Jul ya. Dek, Jul kok 5 juta ya? Aku nyumbang berapa? Tergantung Ustaz Dio deh. Berat kali langsung giliran. Jul kok 5 juta kan Jul? Kan baru cair 55 miliar kemarin. Gimana sih? Udah 5 juta aja Jul ya. Kok 5 juta aja kok berat kali. Kalau 5 juta biasanya kau ngajak aku makan sushi, kau bayar 10 juta nggak apa-apa. Soalnya aku nggak pernah masuk nominasinya, nggak terima aku. Kau nggak pantas masuk nominasi. Kau nggak konsisten. Orang temanya konsisten. Loh. Pak Desugi aja nggak konsisten, nggak masuk. Orang temanya konsisten. Kontribusiku paling konsisten. Tiap tahun ada kontribusiku, coba lihat. Untuk kau sendiri itu. Untuk umat dong. Loh, untuk umat. Kita bukan kontribusi, judulnya adalah konsistensi. Kau kayak tai ayam, angat-angat tai ayam. Kadang Konsistensi kontribusi dong. Konsistensi kontribusi untuk nggak umat. bisa. Ini konsistensi karena banyak yang kontribusi tapi nggak konsisten. Itu kan untuk debat doang. Muhartono dari Olan semalam 5 juta itu untuk ulang tahun API ya. Ini beda acara ya kakak. Kita acara ini Gebiar 17 Agustus ini acara independen, tidak membawa lembaga manapun. Bisa kerjasama dengan lembaga apapun tapi tidak dibawa naungan lembaga apapun. Ini dari rakyat untuk rakyat ya, dari rakyat untuk rakyat. Oh iya, oh iya ya, API ulang tahun. Uniriva Kali 17 Agustus. Kodondi debat sama Melatok. Itu tanggal 23 Agustus, hantu. 29 Oktober. 29 Agustus ini. Agustus. Ya udah mau berangkat aku pun. Kan tanggal 29 Agustus, kau ini baru tanggal 3. Ngapain kau berangkat ke Bali sekarang? 27 aku berangkat. 27 aku berangkat. Oh, 27 ya. Aku usahakan aku tanggal 25 berangkat. Ketemu di mana Jul? Makan aku kau tanggung ya Jul. Makan aku tanggung lah Jul. Makan aku tanggung lah Jul. Aku selama aku di Bali kau yang nanggung makan aku ya Jul. Aku nggak punya uang buat makan, buat ongkos ada ya. Udah aku tanggung hotel 2 malam deh. Lamar kan? Alhamdulillah. Aku catat ya, Julius Hotel 2 malam. Ntar aku catat dulu. Aku bisa numpang tidur di situ. Ayah angkat aku ada, ayah Sol. Aku bisa sama beliau. Di hotel aja. Nggak apa-apa. 2 hari. Ntar aku catat dulu. 2 hari ye. Mana dulu? Aku catat dulu. Uni jadikan duet aja Uni, tidur tetap di rumah bapak angkat. Nggak boleh kayak gitu tuh, nggak amanah namanya. 2 malam. Jadi kan bisa keluar makan juga barengan kan. Si Jul kan nanti kan bayarin makan aku. Oh ya siap. 2 malam makan. Apa PPK sih? Dengan teman-teman 800 mata memandang ya. Nanti yang teman-teman yang ikut lihat debatnya Kodondi, ya udah kita barengan aja kan. Ya. Jul, aku ke Jakarta aku nebeng mobil kau aja lah Jul. Kok aku naik pesawat, kok naik mobil? Kau naik pesawat? Lah, mending naik mobil kayak Pak Dondi kemarin tuh sama aku. Jangan, capek kali aku, udah trauma aku. Kan enak Jul, dari Jakarta cuma berapa? Cuma 9 jam, 10 jam. Gini Uni, ujung-ujungnya secara biaya itu sama. Ya, karena kan ujung-ujungnya kita banyak berhenti, banyak makan, banyak ini nongkrong.
capeknya, aduh. Kemarin aku sama Kores, ampun. Iya, intinya Itu Julius yang bawa kan, Julius terus yang bawa mobil kan. Iya, si Kores tidur aja. berarti Jul, tunggu dulu. Berarti aku udah langsung ketemu kau di Bali gitu. Iya, ketemu di Bali aja. Aku bawa lah donatur kaya biar ke Bali mereka ya Jul ya, biar kita makannya gratis ya Jul. Astagfirullah, apalah ini otaknya nih. Kan di Bali Jul, kan kita kan jalan-jalan sekalian. Udah nanti Bukan aku bilang ada sama misi-misi dah. aku bilang sama Kodondi, Uniriva banyak donatur, suruh sponsori acaranya. Aku aja disuruh cari biaya untuk acaranya. Jangan kau buka-buka di sini setan. Hah, tuh di mana? Teman-teman, nanti insya Allah kita ada gebiar-gebiar acara Agustusan ini ramai sekali ya. Acara penyelenggaranya Uniriva yang manis ini adalah 17 Agustus Apologet Award, di mana tahun lalu sudah kita lakukan, dan kita tahu kemarin tuh donaturnya adalah Kak D dan beberapa orang lainnya yang tidak bisa kita sebut, yang bisa kita sebutkan tapi aku lupa. Boleh dilihat di mesia.org. Dan insya Allah harapan kita berkumpulnya uang kali ini tuh 50 juta ya, karena kita mau membelikan senior-senior kita tuh merchandise ya. Senior-senior kita itu diantaranya ada Bang Zuma, Pak Sugi yang udah lama-lama tuh ya. Mereka kita yang eksis ya, yang nggak eksis kita nggak kasih. Terus nanti kita apresiasi para apologet ini biar mereka semangat, konsisten terus berdakwah, belajar, mengupgrade value mereka. Kenapa ada istilahnya tuh apologet terakademik, supaya teredukasi, maksudnya termotivasi mereka supaya mereka belajar, nggak cuma aja di apologet tuh nggak cuma bantah-bantahin agama orang aja guys, tapi juga ngerti dengan agama sendiri begitu ya. Tapi juga bisa belajar agama Islam begitu. Gitu loh. Ya, Bang Faruk itu masuk nominasi teman-teman. Dia masuk kalau nggak salah tuh 2 kategori ya, mualaf apologet terfavorit sama komal apologet terakademis gitu ya. Jadi 2 nominasi. Jadi menang kalahnya nanti teman-teman lah semua yang atur ya. Oke, aku sebutin aja teman-teman di sini ya. Tadi malam udah aku sebutin di komalnya Iqbal, sekarang aku sebutin di sini aja. Nah, si Iqbal Beb namanya. Yang Aku kalau masuk ini lama-lama lebih ya. Hadiahnya Paulus. Nora Mana masuk bukunya? Si Nora masuk lah yang bilang tadi. Anjing. Aku membacakan loh. Yesus laknat ini yang bilang kau anjing. Naik anjing. Apa ini Bravier, ngomong apa itu? Ngomong apa itu kita? Kenapa kayak gitu-gitu? Kita belum diskusi loh. Kok kayak gitu? Jangan kita jelek-jelekkan agama kita dengan kita sengaja begitu loh, nggak boleh loh. Mana lo bukunya, kok hilang? Loh, kok hilang bukunya Jul? Panitianya teman-teman kita ambil dari beberapa perempuan-perempuan yang terbiasa menjadi ini ya. Teman-teman tolonglah ya, kalau tidak ada debat dan tidak ada aksi, tidak perlu bereaksi. Jangan gampang sekali berkata-kata di ruang publik ini hal-hal yang boleh kalian mengatakan sesuatu yang keras ketika memang kalian ada situasi yang kalian hadapi. Tapi kalau seandainya kalian tidak senang begitu, janganlah please ya. Aku nggak nasihatin siapa-siapa, aku cuma mau mengajak aja. Kita ini coba perhatikan, orang di Padang Sarai ada orang Islam jahat, agama Islam yang dijelekkan. Di Sukabumi orang jahat, agama Islam yang dijelekkan. Jadi orang itu ngelihat Islam tuh di kita gitu loh. Kalau aku memang nggak bisa pura-pura jadi diri orang lain. Kalau aku mau jadi pesundal, kayak mau jadi hantu, kayak itu urusanku. Tapi ketika kita di ruang publik, kesengajaan kita berkata-kata kasar itu berbahaya buat agama kita. Kesengajaan kita loh. Masa kita gampang banget berkata anjing gitu tuh, janganlah begitu ya. Karena nanti agama kita yang dianggap sebagai agama yang tidak membawa ketenangan dalam berkeyakinan. Bang Faruk capek-capek dakwah, si Julius capek-capek buktikan Oten itu kayak setan. Tiba-tiba kalian malah membuktikan kalau justru kita sebagai Islam lah yang tidak pantas gitu loh. Tolonglah ya, sama-sama kita di sini menjaga sikap, karena dakwah itu bukan cuma dengan ilmu. Yang paling mulia itu menurut aku adalah, ini menurut aku pribadi ya, berdakwah itu dengan akhlak. Dengan akhlak. Orang-orang berilmu tuh lebih dulu masuk neraka tahu. Ya, yang berakhlak itulah yang berilmu. Yang berilmu belum tentu berakhlak. Yang berakhlak sudah pasti berilmu. Insya Allah begitu ya, insya Allah begitu ya. Jul, hilang bukuku Jul. Nominasi apa aja bagusnya Jul? Jul, menurut kau nominasi apa aja? Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan acara ini tuh bukan acara membanding-bandingkan mereka, tapi tidak memotivasi yang baru-baru dan muda-muda ini ya. Karena kita mau mengajak tambah nominasi apologet terganteng. Itu tuh kayak rasis sekali lah muka kita bahas Jul. Bacakan lah Uni, dari tadi ditungguin penonton lo, alalah. Apa?
Abang Amdeking nanti insya Allah masuk sebagai moderator nanti, moderator terfavorit, moderator terkonsisten nanti insya Allah. Jadi nominasinya ada beberapa moderator yang terkonsisten. Netizen juga masuk nanti. Kalau apologet terganteng nggak bisa Jul, karena itu kayak mungkas. Kau nanti gitu loh. Itu. Yang Oten diturunkan yang pas sama Bang Zuma itu saya tahu, masih tahu itu Bun. Lucu. Saya nyimak di bawah itu padahal Iya, iya. Anda imani atau tidak sebuah kebenaran? Saya ulangi, ini menguji firman Tuhannya ini. Elohim